kita dalam keadaan sehat, kita akan siap untuk memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulainya, saya minta Noni untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan. Dan sebelum berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, untuk itu anak-anak sekalian berdiri, ambil posisi supaya kita menyanyi. Ya, anak-anak lihat lagu yang ada di sini, dan yang tidak tahu silakan lihat di sini dan kita sama-sama menyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita. 1, 2, 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Ya, silakan Noni pimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih untuk Noni yang sudah pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan duduk kembali. Sebentar di akhir dari pembelajaran saya minta salah seorang siswa yang cowok untuk pimpin kita lagi di dalam doa sebentar. Baik, anak-anak sekalian, silakan duduk kembali. Saya akan mengecek kehadiran dulu. Ya, saya akan cek kehadiran dulu. Mahesal hadir? Tidak hadir. Keterangan sakit, izin atau apa ini? Sakit, ya, baik. Yang berikut, Marco hadir, Mario hadir juga, Oki, Noviana, yang terakhir Putri Alfani hadir. Baik, terima kasih. Yang tidak hadir hari ini satu orang dengan keterangan sakit. Semoga minggu depan sudah bisa gabung dengan kita dalam pembelajaran ini lagi. Ya, kita doa untuk kesembuhan dari teman kalian ini nanti sebentar. Baik, anak-anak sekalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah siap. Baik, kalau begitu, nah ini ada 2 bangku yang kosong, 2 bangku dengan kursi yang kosong. Yang dari belakang silakan isi di sini, kasih penuh supaya pembelajaran kita ini semakin baik, supaya kelihatan juga rapi dan kita bisa fokus sebentar di dalam pembelajaran. Baik, itu 2 orang yang dari belakang silakan maju. Ya, sebelum kita memulai, saya anak-anak sekalian bangkit berdiri dulu. Kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Berdiri semua, ambil posisi untuk kita melakukannya. Yang pertama kita akan melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK yang pertama itu religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga itu mandiri, keempat gotong royong, dan yang kelima itu integritas. Oke, baik. Kita mulai. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya.
Sekarang yang kedua, kita lakukan salam PPK. Ketika saya bilang salam PPK, anak-anak sekalian, taruh tangan di dalam bagian kiri, lalu katakan salam. Nah, salam PPK ini terdiri dari cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, dan hebat. Oke, kita mulai ya. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, anak-anak sekalian, silakan duduk kembali. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari materi minggu lalu mengenai gereja yang hidup di dunia. Ya, di dalam semester ini kita berbicara mengenai gereja dan gereja terus, mulai dari bab pertama hingga bab terakhir itu kita akan berbicara mengenai gereja. Nah, kita sudah melewati beberapa bab dan materi minggu lalu kita bahas mengenai gereja yang hidup di dunia. Saya mau tanya dulu, gereja yang dikatakan gereja itu yang mana? Gereja gedung atau orang? Ada yang bilang gedung, ada yang bilang orang. Ya. Gereja, ketika kita berbicara gereja, maka kita berbicara mengenai orang-orang yang ada di dalamnya. Semua di gereja kan? Nah, semua sudah Kristen. Ya, sudah, ini Kristen semua ya. Jadi, ketika kita sudah berada dalam perkumpulan orang-orang percaya itu gereja. Maka yang dikatakan gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Ya. Baik, materi saat ini kita akan bahas mengenai gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Minggu lalu kita berbicara mengenai gereja yang hidup di dunia. Ketika dia berada di dunia, apa yang dia harus buat? Maka ada tugasnya. Tugas gereja: bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bersaksi itu marturia, bersekutu itu koinonia, dan melayani diakonia. Ya. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya, anak-anak sekalian, pernah lihat gereja kalian atau gereja yang lain, mungkin kebetulan kalian hadir di kebaktian di gereja itu, mereka memberikan sumbangan kepada orang-orang atau jemaat yang kurang mampu. Misalnya jemaat yang tidak ada ayah atau tidak ada ibu, misalnya anak yang kehilangan ayah atau kehilangan ibu, atau anak yang hanya ada ibu tetapi tidak memiliki ayah, atau ada jemaat yang mengalami kebakaran rumah misalnya, lalu gereja ada di sana hadir untuk memberikan sumbangan. Mungkin pernah lihat? Pernah. Baik, kalau pernah, maka gereja yang bersaksi dan gereja yang melayani itu seperti apa? Apa itu gereja yang bersaksi dan gereja yang melayani? Baik, sambil pikir-pikir kita akan lanjutkan sambil anak-anak sekalian memikirkan jawabannya. Nanti kita akan bahas di penjelasan sebentar. Ya, anak-anak sekalian, dengan sini, lihat sini. Materi yang akan kita bahas di sini yaitu gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Nah, ini materi-materi yang akan kita bahas di dalam pembelajaran ini. Mulai dari arti bersaksi dan melayani, bentuk-bentuk kesaksian gereja, lalu bentuk-bentuk pelayanan gereja, makna dari gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Ya. Nah, ada kompetensi dasar untuk kita membahas materi-materi ini. Ada kompetensi
dasar dan indikator yang harus kita capai. Nah, kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama itu menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, ketiga, dan yang keempat, anak-anak silakan lihat ke sini. Ya. Lalu indikatornya ada 6. Bisa lihat di papan sini. Indikator yang pertama itu menampilkan perilaku menolong sesama sebagai warga gereja yang memberitakan kerajaan Allah. Sedangkan indikator yang terakhir menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Ya. Jadi ini indikator-indikator yang harus kita bahas, kita capai. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ada, yaitu yang pertama itu menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Dan tujuan kedua dan seterusnya silakan anak-anak lihat di papan sini. Ini tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Di samping itu ada lagi kriteria ketuntasan minimal yang harus kita capai. Ini sebagai patokan untuk kita membahas hal-hal yang ada di sini, mulai materi-materi yang ada. Nah, kita harus selesai. Kita harus mencapai KKM, yaitu KKM kita di sini yaitu 73. Ini kita harus capai ini. Ketika tidak mencapai 73, maka kita akan melakukan pengulangan materi lagi, atau biasa kita sebut dengan remedial. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk di dalam pembagian kelompok. Dan kelompok ini terdiri atas 5 kelompok yang anggota-anggotanya ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Ya. Hitung saja, anak-anak sekalian hitung saja 1 sampai 5. Nomor 1 nanti dia gabung dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, 3 dan 3, 4 dan 4, serta yang nomor 5 gabung dengan nomor 5, bikin satu kelompok nanti. Jadi ada 5 kelompok. Yang nomor 1 dengan nomor 1 gabung jadi satu kelompok, dan seterusnya sampai kelompok 5. Silakan. Lalu selesai itu anak-anak sekalian langsung pilih ketua dan sekretaris. Lalu sebentar akan melaporkan hasil diskusi yang kalian sudah kerjakan. Lapornya di depan sini dan kelompok yang lain akan menanggapi. Saya akan membagikan lembaran kerja yang anak-anak sekalian harus kerjakan dalam kelompok. Ya, semua sudah berada dalam kelompok, maka saya akan membagikan lembaran kerja yang harus anak-anak sekalian kerjakan. Kelompok 1 ini, yang ini kelompok 2, yang ini jadi kelompok 3 ya. Ini kelompok 4 dan yang terakhir di sini kelompok 5. Ya, silakan di lembaran itu ada soal-soal yang harus kalian kerjakan dan ada juga cerita mengenai seorang anak atau seorang remaja yang terancam putus sekolah karena kehidupan ekonomi dari orang tuanya yang tidak mampu untuk membiayai dia sekolah. Sambil melihat itu, saya akan memperlihatkan gambar-gambar di sini. Ada gambar-gambar yang anak-anak sekalian harus melihat dan memberikan pendapat mengenai gambar-gambar itu sebelum mengerjakan soal-soal yang ada di lembaran itu. Ya, anak-anak sekalian, lihat gambar yang ada di sini. Lihat gambar yang ada di sini dan ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama itu, apa yang anak-anak sekalian temukan dari gambar-gambar yang ada ini? Yang kedua, dari gambar-gambar yang ada,
yang disebut bersaksi dan melayani itu yang bagaimana? Ini ada di sini soal. Jadi silakan lihat gambar dan mulai anak-anak sekalian coba menuangkan ide-ide kalian dengan menyangkut dengan gambar ini. Ya, yang kalian temukan dari gambar ini ada gambar donor darah di sini. Ini donor darah, pembagian sembako, ini di dalam gereja, ini sedang beribadah, ini kebaktian di lapas, di penjara ini. Yang ini pembagian sembako juga. Ini dialog lintas agama. Kalau yang ini gambar gereja ya. Betul seperti yang kalian sudah sampaikan. Dari gambar-gambar yang ada yang disebut bersaksi dan melayani itu yang bagaimana? Coba ini Fanny atau Marvin, coba silakan. Baik, hanya bilang yang dikatakan gereja yang bersaksi itu memberitakan Injil Tuhan. Kalau melayani, Marvin bilang yang bagaimana? Marvin katakan gereja yang melayani, gereja yang membantu orang-orang yang kesusahan. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak sekalian, di dalam mengerjakan itu soal-soal yang ada dalam lembaran itu, anak-anak sekalian berpedoman pada Alkitab yang sudah kalian bawa dan buku paket yang ada. Ya, kan minggu lalu saya sudah katakan kita akan bahas materi ini, maka cari lagi referensi lain selain buku paket yang ada di sini, bisa di internet dan seterusnya. Saya akan membacakan cerita, dan cerita itu anak-anak sekalian di dalam kelompok bisa lihat juga ada di lembaran itu. Ada di lembaran paling belakang di dalam lembaran kerja itu. Ya, saya akan membacakan ya. Cerita tentang Mailan. Mailan adalah murid kelas 9 SMP. Banyak orang menyukai Mailan karena ia santun dan mudah bergaul. Ia juga murid yang pandai. Ia suka berbagi ilmu dan mengajari teman-temannya yang kesulitan mengikuti pelajaran. Suatu hari Mailan tidak masuk sekolah sehari, 2 hari, dan ia tidak masuk sekolah selama seminggu. Jadi tidak masuk sekolah selama 1 minggu ya. Kemudian wali kelas memberitahukan bahwa kemungkinan besar Mailan akan berhenti sekolah karena harus membantu orang tua mencari nafkah. Nah, dari cerita ini silakan anak-anak sekalian lihat lagi dari situ dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Mungkin dari kelompok yang ada ini ada yang mengalami kesulitan, mungkin tidak mengerti nomor yang mana, bisa tanya ke saya sih. Nomor berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Oh ya, nomor 1. Nah, baik. Nomor 1 ini yang kalian harus lakukan, baca itu kitab Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Lalu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 6. Jadi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Nah, setelah ini kalian sudah membacanya, maka anak sekalian di dalam kelompok ini bisa menjawabnya. Makna dari gereja yang bersaksi dan melayani menurut kitab Yohanes 15 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6
baca dahulu Alkitabnya, firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, lalu jelaskan makna gereja bersaksi dan melayani menurut bacaan ini. Nomor berapa lagi bisa ada? Tidak ada lagi, sudah mengerti. Baik. Kelompok 2 ada? Tidak ada. Ada nomor 4. Nah, nomor 4 dengan sini. Panggilan bersaksi tidak hanya ditujukan bagi gereja sebagai lembaga Kristen, sebab gereja bukan lagi dunia, melainkan orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Sebagai remaja Kristen kelas 9, bentuk kesaksian seperti apa yang dapat kamu lakukan? Nah, ini tanya bentuk kesaksian apa yang dapat kalian lakukan sebagai remaja yang kalian harus lakukan. Buat apa di dalam melaksanakan tugas bersaksi ini atau menjalankan tugas bersaksi ini? Nomor 1 tadi sudah ya. Mengerti? Kelompok 3 nomor berapa? Oh, tidak ada. Sudah mengerti, sudah dengar tadi ya. Baik. Kelompok 4 nomor 3. Baik. Nah, sini kalau nomor 3, jemaat adalah gereja. Sudah seharusnya setiap kita terpanggil untuk melayani. Dari kisah Mailan, seandainya kamu adalah teman, apakah kamu dapat melanjutkan pelayanan dengan mencarikan jalan keluar dan jenis pelayanan seperti apa yang kamu dan gereja dapat lakukan untuk menolongnya? Seandainya kalian berempat ini adalah temannya Mailan, nah, apa yang kalian lakukan untuk menolongnya? Lalu gereja sebagai lembaga kira-kira buat apa untuk menolong teman kamu Mailan ini? Masih ada lagi? Tidak ada. Kelompok 5 ada? Tidak ada. Nah, sudah mengerti ya. Nomor 2 bilang Yesus memberi teladan yang sempurna di dalam hal melayani. Nah, pertanyaannya, bentuk-bentuk pelayanan gereja. Nah, ini Matius 20 ayat 28. Dia bilang sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani atau untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh sebab itu gereja hadir di dunia untuk melanjutkan dan untuk melaksanakan panggilan. Jelaskan bentuk-bentuk pelayanan gereja. Nah, bentuk-bentuk pelayanan gereja apa sah? Kalian bisa tuangkan pendapat kalian di dalam kertas dan sebentar lagi. Tidak jelas di mana? Silakan. Ayo semua coba aktif-aktif di dalam ini, berikan sumbangan pemikiran ya untuk teman-teman atau untuk sekretaris, ketua, sehingga mereka bisa gabungkan pendapat kalian di dalam lembar. Duduk saja, ayo coba kerjakan. Waktu kita tadi cuma 10 menit Baik anak-anak sekalian, waktu kita sudah selesai. Maka saatnya untuk melaporkan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Kita mulai dari kelompok yang pertama ya. Ya, kelompok 1 maju. Ketua dan sekretaris maju di depan sini untuk melaporkan hasil. Kelompok yang lain dengar sini, pasang telinga, dengar
apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tidak mengerti di mana, silakan tanya, atau kurang setuju dengan pendapat mereka, kalian bisa kasih pendapat juga untuk hasil yang mereka sampaikan. Silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil. Ada dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 yang mau memberikan sanggahan, pertanyaan, pernyataan? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju duduk kembali di tempat. Kelompok yang berikut, kelompok 2, silakan ketua sekretaris maju. Kelompok yang lain, kelompok 1, jangan karena sudah selesai lalu ribut, tidak harus begitu, tetapi tetap fokus di kelompok yang lain. Supaya ada pertanyaan kurang jelas, kalian bisa tanya. Silakan. Ya, baik. Kelompok 2 sudah selesai melaporkan hasil. Dari kelompok 1 ada yang mau bertanya mungkin? Kelompok 2, kelompok 3, bukan kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang kedua. Nah, baik anak-anak sekalian, kita sudah sampai di kelompok yang terakhir saat ini, kelompok 5 ya. Nah, kelompok 5, silakan kelompok 5 lapor hasil diskusi dulu. Ketua sekretaris maju. Ya. Kelompok yang lain dengar sini. Nah, baik. Sudah. Silakan ada dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 yang mau bertanya mengenai laporan hasil yang mereka buat. Ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, maka kelompok 5 silakan duduk kembali. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Nah, baik anak-anak sekalian, kita akan membahas mengenai apa yang sudah kalian kerjakan di sini, dan untuk itu perhatiannya harus betul-betul fokus ke apa yang saya bicarakan di sini. Ya anak-anak sekalian dengar sini. Nomor 1 menanyakan tentang makna arti bersaksi dan melayani. Makna bersaksi dan melayani menurut Injil Yohanes dan kitab Kisah Para Rasul. Nah, sebelum kita membahasnya lebih mendalam mengenai makna atau makna dari makna bersaksi dan melayani dalam Injil itu, Injil Yohanes, kita lihat dulu kata bersaksi atau kesaksian. Kata bersaksi di dalam bahasa Yunani itu marturia. Marturia sendiri berasal dari kata martifrein yang artinya saksi. Ada yang pernah jadi saksi di sini? Belum. Oh sudah. Ya. Nah, kalau jadi saksi berarti kita memberikan bukti-bukti. Kalau dalam pengadilan kita memberikan bukti yang nyata mengenai masalah yang dihadapi oleh teman atau orang yang sedang mengalami masalah itu. Jadi kita jadi saksi. Nah, kalau jadi saksi ini memberitakan hal-hal yang baik. Sonde boleh atau tidak boleh kita menipu fakta itu, ya. Atau bukti itu jangan
dibalik atau dihilangkan, tetapi memberikan bukti-bukti yang sesuai dengan yang terjadi. Nah, ini menjadi saksi Kristus. Berarti kita memberitakan hal-hal yang dilakukan oleh Kristus untuk memberitakan kerajaan atau menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi kita jadi saksi Kristus, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita baca, kita tahu di dalam Alkitab, lalu kita menjadi saksi untuk memberitakan kepada orang lain. Nah, begitu. Jadi kita memberitakan hal-hal yang baik. Ya. Ini bersaksi. Sedangkan melayani, kalau melayani di dalam bahasa Yunani itu apa? Diakonia. Di dalam bahasa Yunani kata melayani ditulis dengan kata diakonia. Diakonia atau diakone. Kalau diakonos orangnya, diakonia pekerjaannya, perbuatan yang kita buat. Diakonia atau hal yang kita lakukan. Diakonia, diakonos, diakonin. Ya. Kalau dalam Alkitab kita bisa baca 7 diaken yang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, melayani atau diakonia. Gereja mengambil bagian di dalam hal ini, di dalam melayani ini. Gereja itu siapa? Ya kita, orang-orang yang berada di dalam persekutuan itu. Jadi kita melayani siapa? Melayani sesama. Tetapi di sini nama Tuhan yang dibawa, bukan kita punya nama ya. Dalam hal ini kalau kita melayani bahwa kita punya nama besar, maka pelayanan yang kita lakukan itu akan terasa seolah-olah kita menunjukkan diri kita yang paling hebat atau diri kita yang paling serba bisa dan seterusnya. Maka pelayanan yang kita lakukan harus didasari atas kasih. Pelayanan yang kita buat harus didasari atas kasih, sehingga pelayanan itu tulus. Menurut Injil Yohanes tadi, dunia membenci. Nah, di sini bahwa pelayanan, kesaksian dan pelayanan yang kita buat terkadang ada hal-hal atau penghalang-penghalang yang membuat kita tidak bisa menjalankan ini tugas kesaksian dan tugas melayani ini. Ya. Hambatannya dari mana? Tantangannya dari mana? Ada dari dalam diri, ada juga dari luar diri. Dari dalam diri misalnya apa? Rasa malas, rasa gengsi, ego yang terlalu besar. Terkadang kita bilang biar dia layani saya dahulu atau baru saya melayani dia. Kalau dia tidak layani, dia kan belum layani saya, jadi biar saja saya juga tidak melayani dia. Nah, ini hal yang salah. Ini karena ego kita yang selalu kita munculkan. Nah, ini dari dalam diri. Dari luar diri banyak. Nah, bentuk-bentuk pelayanan kita kan bisa kita pergi ke gereja, mengikuti ibadah rumah tangga dan seterusnya. Nah, ada hal-hal yang kita buat, yang kita mau jalankan, tetapi
tantangan ada dari luar. Misalnya teman bilang, jangan pergi, terus pergi gereja, mari kau pergi di pantai saja. Nah, kadang seperti ini. Maka kembali lagi pada diri kita. Apakah kita mau menjalankan itu tugas bersaksi dan melayani atau tidak? Kalau kita hanya ikut-ikutan atau pelayanan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan itu tidak total, sudah pasti kita akan terbujuk dengan rayuan dari teman tadi dan akhirnya tidak pergi ke gereja lagi. Atau ini di dalam pergaulan sehari-hari, kadang kita berkata kasar kepada teman, maki kepada orang, maki orang, memberikan kata-kata kasar. Nah, ini kesaksian yang kurang baik. Kalau bersaksi yang baik, tadi saksi itu kan saya sudah bilang, memberitakan hal-hal yang baik tentang kerajaan Allah. Maka kita harus memberikan hal yang baik juga kepada orang lain. Ya. Baik, yang kedua, nomor 2, berbicara mengenai bentuk-bentuk pelayanan gereja. Nah, ini bentuk-bentuk pelayanan gereja. Nah, baik, bentuk-bentuk pelayanan gereja. Kita bicara gereja, maka kita bicara orangnya. Gereja bukan itu lembaga, tetapi adalah orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Sehingga gereja ini harus hadir, berada di dunia ini, menjalankan misi Allah, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, tugas gereja itu ada 3, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Di sini kita hanya bahas 2, yaitu bersaksi dan melayani. Nah, gereja dilengkapi dengan Roh Kudus, sehingga menguatkan kita, memberi kita kekuatan jalan keluar untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, atau kita bersaksi dan melayani. Nah, bentuk-bentuk kesaksian gereja, misalnya mengunjungi jemaat yang sakit, lalu menolong jemaat yang ekonominya kurang mampu, menolong anak yatim, menolong anak piatu atau menolong anak yatim piatu, memberikan beasiswa kepada keluarga yang kurang mampu, beasiswa kepada anak dari keluarga yang kurang mampu untuk mereka bersekolah. Ini bentuk-bentuk kesaksian gereja. Nah, bukan itu saja. Cara hidup kita yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kesaksian. Misalnya apa? Berkata yang baik, tidak mengeluarkan kata-kata kotor untuk orang lain, tidak menyakiti hati teman, menolong, mengantar teman yang lagi sakit ke rumah sakit atau pulang ke rumah, memberikan bimbingan kepada teman yang kurang mampu dalam mata pelajaran tertentu. Ini bentuk-bentuk kesaksian kita. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu merupakan kesaksian kita dan pelayanan kita. Nah, bentuk-bentuk pelayanan gereja ini bukan hanya itu saja. Itu tadi saya sudah sebutkan. Nah, bentuk-bentuk pelayanan gereja ada yang namanya diakonia, bentuk-bentuk pelayanan gereja. Ada diakonia karitatif, ada diakonia reformatif, dan ada diakonia transformatif.
Bentuk-bentuk dari diakonia karitatif ini apa? Ini misalnya kita memberikan sumbangan sukarela ya. Ini diakonia karitatif ini dia muncul dari hati dan pikiran kita, di mana kita merasa senasib dengan orang lain atau turut merasakan penderitaan orang lain, sehingga muncul perasaan untuk membantu, menolong dia. Contoh diakonia karitatif ini apa? Misalnya kita mengumpulkan pakaian yang masih layak pakai, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan sumbangan kepada panti asuhan, memberikan sumbangan kepada jemaat yang kurang mampu, membantu tetangga yang dalam keadaan susah, tetangga yang lagi membangun rumah kita pergi untuk membantu, atau memberikan sumbangan kepada keluarga yang kurang mampu. Ini diakonia karitatif. Lalu diakonia reformatif atau dunia pelayanan diakonia mengenai pembangunan jemaat. Misalnya begini, gereja hadir melihat kondisi saat ini kekurangan air, gereja memberikan air, sumbangan air kepada jemaat sehingga mereka bisa memperoleh kecukupan air. Mereka mungkin mau menanam, gereja membangun bak air, lalu jemaat memakai air yang ada untuk misalnya siram tanaman yang menghasilkan uang. Dalam hal ini misalnya tanam bawang panen hasil, panen bawang, jual dan dapat uang. Lalu ada diakonia transformatif. Ini diakonia transformatif ini gereja ikut memperjuangkan hak-hak hidup manusia. Ini hak-hak hidup ya. Jadi diakonia transformatif ini lebih luas lagi. Saya kasih contoh begini. Pelayanan ini dilakukan lintas agama, lintas sosial dan lintas budaya. Ada misalnya musyawarah atau dialog antar umat beragama supaya hidup rukun, lakukan dialog, ada persamaan persepsi, pemikiran supaya membangun ini kehidupan lebih baik, saling menghargai, menghormati antar umat beragama, maka dibicarakan di dalam melakukan dialog itu. Atau gereja hadir memberikan memberikan hak, membela hak-hak orang yang dalam mengalami masalah hukum, misalnya haknya dirampas, misalnya hak tanah, ada yang datang mengklaim atau orang kaya misalnya datang klaim bahwa ini dia punya tanah, sedangkan yang satu ini orang yang hidup pas-pasan, tetapi dia tidak mempunyai apa-apa, maka gereja hadir memfasilitasi untuk mencari jalan keluar sehingga hak-hak dari orang yang tidak mampu ini bisa tidak dirampas oleh orang lain. Ini diakonia transformatif. Baik, yang ketiga, soal yang ketiga ya. Nomor yang ketiga, jemaat adalah gereja. Sudah tentu setiap kita terpanggil untuk melayani. Kisah Mailan, seandainya kamu adalah temannya, apakah kamu dapat mewujudkan pelayanan dengan mencarikan jalan keluar? Ya sudah pasti. Pasti kita akan mencari jalan keluar. Seandainya anak-anak sekalian, Mailan ini ada di ini kelas, atau Mailan itu teman kalian, kira-kira apa yang kalian buat? Pasti menolong dia. Nah, caranya seperti apa? Kalian bisa mengadakan sumbangan sukarela di sekolah ini, mengumpulkan sumbangan, lalu membantu Mailan untuk membayar uang sekolah. Atau mungkin gereja kalian ini punya program untuk memberikan beasiswa. Kalian bisa mengajukan Mailan di sana, berbicara dengan majelis jemaat di sana, memberikan pemikiran mengenai
kehidupan Mailan, lalu gereja kalian bisa memfasilitasi Mailan, memberikan bantuan berupa beasiswa untuk dia tetap sekolah. Ini bentuk pelayanan yang dapat kalian lakukan. Lalu nomor 4, sebagai remaja Kristen kelas 9, bentuk kesaksian seperti apa yang dapat kamu lakukan? Nah, ini kalau kalian ini kan remaja Kristen kelas 9 kan, maka kesaksian yang kalian dapat kalian lakukan, misalnya saat ujian tidak menyontek, ini contoh. Lalu apa lagi? Misalnya yang lain, berbicara yang sopan terhadap teman, atau berbicara tidak kasar terhadap teman, menghargai orang tua, menghargai teman, menghargai bapak ibu guru. Ini tidak dapat terlambat ke sekolah, menghargai waktu. Ini contoh. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan loh. Tidak ada. Sudah jelas? Jelas. Baik. Kalau sudah jelas, anak-anak sekalian, silakan membuat kesimpulan dari materi ini. Buat kesimpulan. Tiap-tiap orang buat kesimpulan, lalu sampaikan ke sini, baru kita rangkum jadi satu lagi. Silakan, waktunya cuma 5 menit. Ayo silakan anak-anak, kesimpulan yang kalian sudah buat, waktunya sudah habis. Jadi silakan, coba Fani, pendapatmu. Ayo Novi. Oke, silakan. Marvin. Baik, dari pendapat-pendapat yang ada, maka itu semua benar. Saya hanya mau menambahkan atau melengkapi saja. Gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Gereja yang bersaksi. Gereja adalah orangnya. Maka kita hadir sebagai gereja, maka kita pun harus menjadi saksi Kristus di dunia ini. Apa yang kita buat? Memberitakan hal-hal yang baik tentang Kristus. Dengan sikap tingkah laku kita yang baik dan yang benar, itu bentuk dari kesaksian kita. Kita membantu sesama, itu juga termasuk di dalam pelayanan kita, melayani sesama. Nah, bukan hanya itu, melayani sesama dengan kita memberikan perhatian kepada orang atau teman, sahabat kita, itu juga termasuk melayani. Mengunjungi teman yang dalam keadaan sakit, memberikan dia motivasi agar dia cepat sembuh sehingga datang ke sekolah, itu juga termasuk melayani. Atau macam kisah Mailan tadi, membantu memberikan sumbangan kepada, menyerahkan sumbangan sukarela dan membantu teman kalian yang dalam keadaan susah, itu juga termasuk. Ya. Baik, anak-anak sekalian, saatnya kita melakukan ulangan atau ujian. Oleh karena itu, rapikan kembali tempat duduk kalian, siap ballpoint, dan kita melakukan tes. Baik, anak-anak sekalian, sudah siap untuk kita melakukan ujian. Saya akan membagikan lembaran soal dan lembaran jawaban. Baik, waktunya cuma 10 menit. Silakan mulai dari sekarang. Habis waktu, silakan dikumpulkan lembaran jawabannya. Masing-masing maju ke depan dan kumpul.
Ya anak-anak sekalian, terima kasih karena sudah melakukan sama-sama melakukan pembelajaran kita saat ini, sudah melakukan tes ujian dengan baik. Hasilnya nanti saya bagi minggu depan ya. Nah, minggu depan kita punya materi yaitu gereja yang bergumul di dunia. Nah, kita akan melanjutkan di minggu yang akan datang. Namun sebelumnya saya harus kasih tahu dulu, anak-anak sekalian langsung cari referensi mengenai materi kita. Bisa lihat di buku yang ada di perpustakaan, bisa di internet, atau juga referensi yang lain mengenai materi kita yang minggu yang akan datang. Jadi anak-anak sekalian bisa mencarinya sehingga memiliki sedikit bayangan mengenai materi yang akan kita bahas, sehingga minggu depan kita bahas tidak kaku lagi. Ya anak-anak, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya saya minta satu orang siswa yang cowok untuk pimpin kita. Oki saja, Oki Saputra maju. Dan sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu terlebih dahulu lagu Yesus Berpesan. Silakan berdiri semua supaya menyanyi suara dikasih keluar. Ya. Yesus berpesan dalam malam gelap. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar terang. Ya baik, silakan Oki pimpin kita di dalam doa. Amin. Baik, terima kasih Oki, silakan kembali ke sana ke tempat duduk. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua, kepada kita semua yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita saat ini. Kita akan bertemu di dalam pembelajaran yang berikut di minggu yang akan datang dengan materi yang baru lagi. Oleh karena itu, jaga kesehatan sehingga minggu depan kita masih bisa bertemu di sini, tetap ada bersama-sama. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan salam untuk kita semua.